Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Pagi ini kita akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas hari barumu. Kami akan menerima sabdamu. Kami mohon berkat-Mu supaya sabda menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki semua umatnya dapat diselamatkan. Tuhan Yesus sangat mencintai umatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya banyak kita temui orang yang berbuat
kebaikan. Ya, merasa sudah berbuat kebaikan. Ya, sudah merasa suci. Sehingga orang tersebut tidak membutuhkan lagi juru selamat. Sesungguhnya untuk dapat memperoleh keselamatan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ia harus menerima Sang Firman. Seseorang harus menerima Sang Firman. Bagaimana seseorang menerima Sang Firman? Yaitu dengan menerima kuasa pembaptisan. Setelah orang menerima kuasa pembaptisan, orang tersebut harus menghidupinya, yaitu dengan melaksanakan semua pengajaran Sang Firman, yaitu tentang kasih, berbuah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita selalu membuka hati untuk terang Roh Kudus, supaya hidup kita selalu bersatu dengan Kristus. Hidup kita berbuah kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.